Oke, kita lanjutkan pada sesi kedua lomba yang kita nantikan, yaitu adalah lomba kuliah Wahidiyah kategori kanak-kanak. Sebelumnya dewan juri yang akan menjuri pada kategori kanak-kanak ini adalah yang pertama adalah beliau Kiai Ahmad Solihuddin Mahfud, Sarjana Sosial. Beliau sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholat Wahidiyah bidang Infokom. Selanjutnya dewan juri yang kedua adalah Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Tati Farihah. Beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah bidang Pembinaan Wanita dan Kanak-kanak Wahidiyah. Untuk itu kepada kedua beliau kami haturkan dan kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Dan kepada segenap peserta kami mohon untuk mempersiapkan diri karena saat lagi grand final lomba kuliah Wahidiyah akan segera dimulai. Kita cek dulu semangatnya Pak Catur. Sepertinya sudah mulai dingin suasananya, karena ini merupakan grand final yang terakhir di kategori lomba kuliah Wahidiyah. Selamat datang kepada Dewan Juri di arena Grand Final Wahidiyah Youth Festival 2020 cabang kuliah Wahidiyah. Untuk lomba yang pertama yakni kuliah Wahidiyah kanak-kanak. Kepada Dewan Juri, alhamdulillah sudah datang. Bagaimana kabarnya dari Bapak Yai dan Ibu Nyai? Alhamdulillah sehat ya. Masih semangat menemani kita dalam acara Grand Final kali ini. Sebelum kita panggilkan peserta, kita cek dulu Pak Catur, kita cek dulu semangat dari teman-teman semuanya, karena ini merupakan lomba yang terakhir di Grand Final Wahidiyah Youth Festival 2020. Benar sekali, jargonnya masih sama. Nanti kalau saya bilang Wahidiyah Youth Festival 2020, nanti jawabnya pasti aksinya, pasti kreatifnya. Kita coba ya. Wahidiyah Youth Festival 2020. Pasti aksinya, pasti kreatifnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Sebelum kita memanggil ketiga peserta lomba kuliah Wahidiyah kanak-kanak, mari kita bersama lihat ketiganya di dalam video yang akan kita putar setelah ini. Inilah videonya. Berikut videonya. Zaki Fuadi Ihsan, perwakilan dari DPC PSW Bojonegoro. Muhammad Sofyan Ridwan Bayhaqi dari perwakilan DPC Sidoarjo Bojonegoro. Cika Aulia Wibisono dari Pesantren At-Tahdib asal Bekasi. Itulah tadi ketiga finalis lomba kuliah Wahidiyah kanak-kanak. Oke, langsung saja persiapan, kita panggilkan peserta dengan nomor urut pertama adalah Zaki Fuadi Ihsan bin Bapak Ali Mahfud dari Bojonegoro. Untuk itu kepada saudara Zaki Fuadi Ihsan bin Bapak Ali Mahfud dari Bojonegoro, waktu dan tempat kami persilahkan. Adapun tema yang dibawakan oleh saudara Zaki Fuadi Ihsan adalah Ayu Berdana Bok. Kepada peserta pertama kami persilahkan.
Bismillah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi wal ali gharriqna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sa'ati ya rabbana ya dal ula ya dan nawal ya dal jalali wal jamali wal kamal anta ra'ufun wa rahimun wa ghafur ana zalumun wa jahulun wa kafur laisa lana ila azimu afika ya Allah wa malana ila azimu fadlika ya Allah faghfir lana ya Rabbana faghfir lana waftah lana waratina ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul kurama, para alim wal ulama, wabil khusus kepada beliau Kiai Haji Dr. Andes Samsul Huda, Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah yang senantiasa kami muliakan. Kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Masroh Ihsan Mahin Magister Hukum, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah yang senantiasa kami ta'zimi. Kepada beliau Ibunda Hajah Dr. Randa Tatik Faliyah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah yang senantiasa kami derei. Kepada beliau Kiai Haji Muhammad Sholihuddin Mahfud, Sarjana Sosial yang senantiasa kami hormati. Segenap para bapak yai dan ibu nyai yang duduk di majelis tahkim maupun dewan pimpinan di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pusat hingga imam-imam jamaah yang senantiasa kami hormati. Serta tidak ketinggalan pula para hadirin wal hadirat, pemirsa rahimah wa hadzakumullah. Untuk memanfaatkan dan mempersingkat waktu mengenai orientasi syakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta salaman wa ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada para aulia illah wa ahbabillah, khususan beliau Ghuthi hadas zaman radhiyallahu an. Kami makmum di hati para hadirin wal hadirat, pemirsa dimanapun anda berada. Dengan iringan doa, wa'ada alaina fi majlisina min barakatihim amin, wa syafa'atihim wa ulumihim wa karomatihim kauniyah wa batiniyah wa amadana bi amdatihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Dengan harapan semoga priantun-priantun yang kami sebut di atas tadi berkenan memberikan jangkauan doa restunya, sehingga acara Wahidiyah Youth Festival pada kali ini bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barakah nadrah beliau Ghuthi hadas zaman radhiyallahu an. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimah wa hadzakumullah, kita menyadari bahwa kondisi masyarakat pada saat ini
kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid yang tak henti-henti. Harga kebutuhan semakin tinggi sehingga membuat kita bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun kondisi kita kurang adanya memadai, akankah kita mengabaikan dalam berinfak, bersedekah, berzakat yang merupakan kebutuhan kita di dunia maupun di akhirat nanti? Tentunya saja kita tetap ingin beramal, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bi'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Hei orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah harta yang kami berikan kepadamu sebelum datang hari, pada hari itu tidak ada jual beli dan tidak ada syafaat. Maka dari itu beliau muallif salawat wahidiyah membimbingkan kita untuk senantiasa bersedekah yang diwujudkan dalam bentuk dana bak yang telah kita ketahui bersama. Banyak sekali manfaat dari berdana bak, baik manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Ada hadis di dalam kitab Durratun Nashin, Rasulullah SAW pernah bersabda, As-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat khamsa kalimatin. Sedekah ketika dikeluarkan dari tangan pemberiannya, maka ia mengatakan 5 perkataan. Yang pertama, kuntu shaghiratan fakabbartani. Dulu aku kecil dan sekarang engkau jadikan aku besar. Yang kedua, kuntu harisi fal ana sirtu harisataka. Dulu engkau yang menjagaku dan sekarang akulah yang akan menjagamu. Yang ketiga, kuntu aduwaka fa'ahbabtani. Dulu aku menjadi musuhmu dan sekarang engkau jadikan aku kekasihmu. Yang keempat, kuntu faniyatan fa'abqaitani. Dulu aku menjadi barang yang fana, barang yang rusak, dan sekarang engkau jadikan aku menjadi barang yang kekal. Dan yang terakhir, kuntu qalilatan fakastartani. Dulu aku sedikit dan sekarang engkau jadikan aku banyak. Begitu banyak sekali manfaat dari berdana bak, apalagi saat pandemi Covid yang saat ini belum reda. Karena salah satu manfaat dari bersedekah yaitu as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Sehingga beliau muallif salawat wahidiyah menganjurkan kita untuk berdana bak setiap hari. Dalam setiap hari tersebut tidak harus banyak, asalkan istiqomah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Kana ahabul amali ilaihima alaihi tuwima wa inqala. Amal yang paling aku cintai adalah yang rutin meskipun sedikit. Hadirin hadirat rahimah wa hadakumullah. Ada sebuah cerita. Dahulu kala ada seorang janda pengamal sholawat wahidiyah. Ketika janda tersebut mengikuti mujahadah usbu'iyah, janda tersebut ingin memasukkan sepeser uang ke dalam kaleng. Pada zaman itu masih menggunakan kaleng untuk mengumpulkan dana-dana dari para pengamal. Dan kebetulan kaleng tersebut jauh dari janda tersebut. Janda tersebut berpikir mau menitipkan uangnya tersebut kepada orang yang ada di sampingnya. Malu karena uangnya tidak terlalu besar. Dan pada akhirnya janda tersebut tidak jadi memasukkan uangnya tersebut. Pada malam itu ketika janda tersebut tidur, langsung pada malam itu beliau bermimpi bertemu suaminya. Apa yang suaminya katakan? Cari kon kate ngingoni aku, tapi yo kok rasido. Suaminya menangis, merintih, meminta-minta kepadanya. Dari cerita tersebut bisa ditafsirkan kalau seandainya kita tidak berdana bak 1 hari saja, maka apa yang terjadi para hadirin wal hadirat?
ahli kubur kita disiksa di neraka. Apakah kita tidak kasihan para hadirin? Apakah kita tidak tega para hadirin? Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk mengistimewakan dana pokok. Karena kita tidak tahu bagaimana keadaan ahli kubur kita. Apakah mereka bahagia di surga ataupun mereka sengsara di neraka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah. Wa min ghauzi hadzal zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penampilan dari peserta pertama. Beri tepuk tangan yang meriah untuk saudara Zaki Fuadi Ihsan. Selanjutnya untuk peserta kedua kita panggilkan atas nama Muhammad Sofyan Ridwan bin Bapak Heri Kiswanto, juga dari Bojonegoro. Kepadanya kami persilahkan. Muhammad Sofyan Ridwan. Ngapunten, saya tambahkan dengan membawa tema Birrul Walidain. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasyad. Ya Rabbana ya dal ula ya dan nawal ya dal jalali wal jamali wal kamal. Anta ra'ufun wa rahimun wa ghafur. Anna dhulumun wa jahulun wa kafur. Amma ba'du. Hadratul qurama, para alim wal ulama, para bapak kiai dan ibu nyai yang terhormat, beliau Kiai Haji Dr. Randes Syamsul Huda selaku Ketua Majelis Tahkim Penyiar Selawat Wahidiyah. Yang terhormat, beliau Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin Magister Hukum selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Selawat Wahidiyah. Beliau Ibu Nyai Hajah Dr. Randa Tatik Farihah. Beliau Kiai Haji Ahmad Solihuddin Mahfud yang kami hormati dan kami muliakan, serta peserta Wahidiyah Youth Festival yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat muslim, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Saat hamil, ibu selalu susah payah karena mengandung kita, sedangkan bapak bekerja pagi, siang, dan malam demi anaknya tercinta. Itulah bukti kasih sayang seorang bapak dan ibu terhadap kita. Pada suatu hari, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, siapa orang pertama yang engkau cintai?" Rasul menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." Diulang-ulang sampai 3 kali oleh Rasul, baru Rasul menjawab, "Ayahmu." Betapa mulianya seorang ibu. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahati." Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali ibnu Abi Thalib pernah mengatakan,
Dulu saya pernah berkumpul dengan para sahabat dan Rasul. Lalu ada pemuda datang dan mengatakan, "Ya Rasul, sekarang Abdullah ibn Salam sedang sakit dan bahkan hampir meninggal dunia." Lalu bangkitlah Rasulullah dan mengatakan, "Marilah kita jenguk saudara kita Abdullah." Setelah sampai, Rasulullah mendekati kepada Abdullah dan mengatakan, "Hai Abdullah, ucapkanlah kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Rasul adalah utusan Allah. Diulang-ulang sampai 3 kali oleh Rasul, namun tiada respon dari Abdullah. Lalu Rasulullah mengatakan, "La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim." Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengutus Bilal untuk bertemu kepada istrinya. Apa yang telah diperbuat suaminya semasa hidupnya? Berangkatlah Bilal. Setelah sampai, Bilal bertanya kepada istrinya, apa yang telah diperbuat suaminya semasa hidupnya? Istrinya menjawab, "Setahu saya, suami saya tidak pernah telat ibadah, tidak pernah telat dalam jamaah, tidak pernah telat dalam sedekah. Namun hanya satu yang janggal, ibunya tidak merestuinya." Lalu Bilal kembali kepada Rasul dan menceritakan apa yang telah disampaikan oleh istrinya. Lalu Rasulullah mengutus Bilal untuk bertemu kepada ibunya. Bilal pun berangkat. Setelah sampai, Bilal bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, penuhilah seruan Nabi." Lalu ibu itu menjawab, "Apa itu?" "Perbaikilah hidupmu dengan anakmu. Sekarang anakmu sedang sakit dan bahkan hampir meninggal dunia." Lalu apa jawaban ibu Abdullah? "Demi Rasul, aku tidak pernah maafkan anakku Abdullah karena dia telah durhaka kepadaku di dunia dan di akhirat." Lalu Bilal kembali kepada Rasul dan menceritakan apa yang telah disampaikan oleh ibu Abdullah. Lalu Rasulullah mengutus Umar dan Ali untuk membawa ibunya ke hadapan Rasulullah. Berangkatlah Umar dan Ali. Setelah sampai, Umar dan Ali mengatakan kepada ibu Abdullah, "Wahai ibu, Rasulullah memanggilmu." Lalu ibu Abdullah menjawab, "Apa yang diminta dariku dan apa keperluannya?" Umar mengatakan, "Rasulullah mengundangmu." Akhirnya ibu Abdullah bersama Umar dan Ali berangkat menuju ke hadapan Rasulullah. Setelah sampai, Rasulullah berkata kepada ibu Abdullah, "Wahai ibu, sekarang anakmu sedang sakit dan bahkan hampir meninggal dunia." Lalu apa jawaban ibu itu? "Demi engkau ya Rasul, aku tidak pernah maafkan anakku Abdullah karena dia telah durhaka kepadaku di dunia dan di akhirat." Lalu Rasulullah mengatakan, "Takutlah kamu wahai ibu kepada Allah dan maafkanlah anakmu Abdullah." "Bagaimana aku bisa maafkan anakku Abdullah?" tolak ibu Abdullah. "Dulu saat aku di rumahnya, aku sering diusir olehnya, aku sering dicambuk oleh Abdullah." Demi seorang istri, maka dari itu aku tidak pernah maafkan anakku Abdullah. Lalu Rasulullah menegaskan, "Wahai ibu Abdullah, sesungguhnya hakmu adalah tanggunganku dan maafkanlah dia." Baru ibu Abdullah memaafkan. "Engkau menjadi saksi ya Rasul, aku telah maafkan anakku Abdullah di dunia dan di akhirat." Lalu Rasulullah mendekati Abdullah dan mengatakan, "Wahai Abdullah, ucapkanlah kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Akhirnya dengan suara yang sangat nyaring, Abdullah mengucapkan kalimat syahadat dan menghembuskan nafas terakhirnya. Di dalam kejadian itu, Rasulullah pernah bersabda, "Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtu rabbi sukhtul walidaini." Keridhaan Allah tergantung ridha bapak dan ibu, kemurkaan Allah tergantung kemurkaan bapak dan ibu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak anak-anak bahkan remaja yang durhaka kepada kedua orang tua.
kedua orang tuanya dianggap seperti teman sendiri dan bahkan dianggap sebagai penyusah keluarga. Ya mohon maaf, banyak bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek mengemis di jalan-jalan, mengemis di rumah satu ke rumah yang lain. Di mana anak-anaknya? Apakah dia tidak kasihan dengan kedua orang tuanya? Orang ahli ibadah, orang ahli zakat, orang ahli sodakoh bisa masuk neraka karena durhaka kepada kedua orang tua. Apalagi kita mujahidin mujahidat yang tidak ahli ibadah, tidak ahli zakat, tidak ahli sodakoh. Besok saat di yaumil kiamah kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita renungkan mujahidin mujahidat. Semakin bertambah umur kedua orang tua kita, semakin keriput wajah kedua orang tua kita, semakin putih rambut kedua orang tua kita, semakin meronta-ronta jalan kedua orang tua kita. Janganlah kedua orang tua kita menyesal karena kita banggakan kedua orang tua kita. Kita jaga kedua orang tua kita, kita rawat kedua orang tua kita dengan sebaik-sebaiknya. Marilah kita doakan kedua orang tua kita agar diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hatiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalamtu abadan wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarda kuntu sahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta yang kedua kita tadi yang dengan penampilan yang sangat luar biasa, dengan semangatnya yang berapi-api. Selanjutnya kita panggilkan peserta yang ketiga. Untuk peserta ketiga ini berbeda dengan dua peserta di awal tadi. Kalau yang dua tadi dari laki-laki, untuk peserta ketiga ini sebagai perwakilan dari perempuan atau yang cewek. Kita panggilkan peserta ketiga Lomba Kuliah Wahidiyah Kanak-Kanak pada Grand Final Wahidiyah Youth Festival 2020 atas nama Cika Aulia Wibisono binti Bapak Mujianto dari Pesantren At-Tahdib, delegasi Pesantren At-Tahdib dari Bekasi, dengan membawakan tema Birrul Walidain. Kepada saudari Cika Aulia Wibisono, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Rabbun karim wa anta dzu khulqin adim. Fashwa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadrah
musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratul kurama, para alim ulama, para kiai ibu nyai, khususnya bapak ibu yang duduk di Majlis Takim maupun Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah. Wabil khusus beliau Kiai Haji Dr. Andes Syamsul Huda, Ketua Majlis Takim Penyiar Sholawat Wahidiyah, kepada Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah sekaligus pengasuh Pondok Pesantren At-Tahdzib wa ahli baitihi yang senantiasa kami muliakan, kepada Al-Mukarramah Ibunda Dr. Randa Tati Fariha yang kami muliakan, kepada Dewan Juri yang kami hormati, dan tidak ketinggalan pula hadirin wal hadirat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barakah ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Mari rasa syukur kita realisasikan dengan untayan hamdalah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam yang seindah-indahnya semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari rasa cinta kita, rasa mahabbah kita realisasikan dengan untayan salawat biqaulina assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimna wa rabbina. Tundanya salaman wa ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan, semoga selalu tercurahkan keharibaan para waliullah min awalihim ila akhirihim, khususan khasah beliau Gausi hadza zaman radhiyallahu an. Semoga priantun-priantun yang kami sebut di atas tadi berkenan memberikan jangkungan doa restunya kepada kita semua, sehingga apa-apa yang keluar dari mulut yang penuh dosa ini membuahkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah bertanya kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Tidak pantas kita yang dilahirkan dari rahim ibu kita, yang dirawat oleh kedua orang tua kita, bahkan ibu kita sendiri mempertaruhkan nyawanya hanya untuk kita. Begitupun dengan ayah, beliau setiap hari bekerja keras tanpa kenal lelah, walaupun banyak sekali rintangan-rintangan yang menghadang. Mereka lakukan itu semua dengan ikhlas tanpa meminta imbalan sedikit pun dari kita. Sudah seharusnya kita sebagai anak yang dari kecil hanya bisa menyusahkan kedua orang tua kita, sudah sepantasnya kita harus membuat orang tua kita bahagia. Kita harus menjadi anak-anak yang sukses. Sekarang pertanyaannya Cika, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu untuk menyembah Dia dan berbuat baik kepada bapak dan ibumu dengan sebaik-baiknya. Jika di antara keduanya atau kedua-duanya sudah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan ah, dan janganlah kamu membentak mereka.
ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada kisah dari seorang penemu bola lampu pertama kali. Siapakah dia? Ya, dia adalah Thomas Alva Edison. Sebenarnya beliau dari kecil sudah divonis oleh dokter sebagai anak yang idiot, tetapi dia selalu percaya bahwa dirinya bisa mengangkat namanya menjadi nomor 1 di masa itu. Karena apa? Karena di belakangnya berdiri seorang ibu yang kokoh yang setiap hari membimbing beliau. Bahkan ibunya selalu percaya bahwa anak yang dilahirkannya bisa menembus batas normal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bukankah dari kisah di atas sudah jelas bahwa perjuangan ibu begitu besar, begitu mulia? Tapi kenapa anak-anak zaman sekarang lebih mementingkan kepribadiannya daripada kedua orang tuanya sendiri? Tapi kenapa anak-anak zaman sekarang lebih mementingkan Free Fire-nya, lebih mementingkan Mobile Legends-nya, lebih mementingkan HP-nya daripada mendoakan kedua orang tuanya sendiri? Padahal ibu dan ayahnya setiap sehabis sholat selalu mendoakan kita sebagai anaknya. Tetapi kenapa kita sehabis sholat, jangankan istighfar, mendoakan kedua orang tua saja kita tidak mau, malah cepat-cepat takut chat-chatan pacarnya dibalas, takut pacarnya marah. Kalian lebih takut pacarnya marah apa Allah yang marah? Tapi kenapa kok suruh istighfar sebentar aja, kita malah cepat-cepat buru-buru. Sholat aja kadang gak khusyuk, mikirin dia yang di sana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pesan Cika, buatlah orang tua kalian menangis karena keberhasilan kalian. Jangan buat orang tua kalian menangis karena kegagalan kalian. Jangan buat orang tua kalian menangis karena kenakalan kalian. Mungkin ini yang cukup Cika sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, itulah penampilan dari saudari Cika Aulia Wibisono. Beri sekali lagi, beri aplaus, beri tepuk tangan yang meriah untuk. Itulah tadi ketika penampilan di finalis lomba kuliah Wahidiyah kanak-kanak. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama komentar dan tanggapan dari Dewan Juri yang terhormat atas penampilan ketiga finalis kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum Dewan Juri memberikan komentar, kami persilahkan kepada ketiga finalis untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya secara pribadi dan juga atas nama Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salat Wahidiyah merasa terharu dan bangga. Tidak pernah saya duga ternyata adik-adik kita banyak yang punya kemampuan, punya bakat yang sangat luar biasa.
yang modal awal keberanian untuk tampil di depan umum, di depan teman-temannya, ini sudah sangat luar biasa. Sehingga dengan harapan insya Allah dalam perjuangan ini, meskipun hilang satu, saya yakin akan tumbuh 1000. Inilah calon-calon penerus perjuangan kita di masa yang akan datang. Allahumma amin. Selanjutnya secara teknis, semua yang tampil di sini sudah menunjukkan kemampuan yang begitu hebat, begitu mahirnya, yang sudah begitu menguasai audien, menguasai panggung. Ini yang pertama. Sehingga seorang mubalek atau dai penceramah itu mampu menguasai sikon, mampu menguasai audien, komunikatif. Seakan-akan ada dialogis dengan para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, dan juga terutama yang ada di studio ini. Nah, inilah yang sudah dimiliki oleh semua adik-adik ini, baik Mas Zaki, Mas Muhammad Sofyan, dan juga Adinda Cika ini. Insya Allah perlu dikembangkan terus, perlu diasah keberaniannya, keterampilannya, yang sehingga insya Allah akan menjadi dai-daiyat yang handal dalam perjuangan wahyi dia. Allahumma amin. Secara keseluruhan baik, cuma saya mengkoreksi, seringkali kita menyampaikan penghormatan kepada hadirin hadirat, tapi orangnya itu tidak ada, itu tidak perlu. Yang perlu disampaikan kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji siapa, yang ada saja, yang hadir saja, yang terundang saja. Kalau yang tidak terundang secara umum tidak usah disampaikan, itu saja. Mungkin dari Bunya Tati ada nambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang aku cintai, rasanya sulit untuk aku ngomong. Aku seusia anak-anak, kanak-kanak yang tidak tahu diri. Melihat potensi anak-anakku, aku berbangga dan mohon kepada Allah aku mohon pada Allah agar anak-anakku semuanya, para peserta, baik yang berhasil tampil di Grand Final ini ataupun anak-anak yang bisa tampil di Grand Final, mudah-mudahan diberi kemampuan istiqomah dan meneruskan perjuangan. Amin ya Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam yaumna hadza qiyam. Satu hal yang perlu kita perhatikan bersama, yang kita perlu ingat bersama, ketika kita sudah menyampaikan satu kuliah wahidiyah, maka kita harus pikirkan, ya Allah, jadikanlah apa yang aku sampaikan ini menjadi perantaraan umat masyarakat mendapat hidayah darimu, ya Allah. Kalau ada kesalahan apa yang aku sampaikan, itu kesalahanku sendiri, ya Allah. Itulah yang paling berat ketika kita menyampaikan sebagai pemberi kuliah. Kita punya tanggung jawab berat, tanggung jawab
indallah wa inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inda ghadha zaman dan wa inda masyarakat jami'al alam. Itu